Bebatapiro sumarihonan Bosro hati sonan doang Ibana dona mandongan iya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu kepada kami. Engkau masih menghantarkan kami di pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang terlebih dahulu menyapa kami, supaya melalui firman-Mu kami dapat dituntun untuk melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terimalah doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Jumat 22 April 2022, diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan yang abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kasih itu seperti mata air yang menjadi sumber kelimpahan air. Kasih Allah seperti mata air dari kebaikan yang kita peroleh dan kita harapkan. Panggilan, pembenaran, penebusan, keselamatan, semua itu kita peroleh karena kasih Allah di dalam Yesus. Penghiburan yang dianugerahkan Allah kepada setiap kita adalah penghiburan yang bersifat abadi. Penghiburan itu mengalir terus-menerus tanpa henti. Penghiburan yang diberikan Allah bersifat kekal. Saudara-saudari yang terkasih, penghiburan yang diberikan Allah kepada kita, kepada orang percaya, didasarkan kepada penghiburan hidup yang kekal. Kita bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan tidak hanya sabar, namun kita juga harus bisa bergembira dalam kesengsaraan. Orang-orang percaya memiliki harapan yang baik, harapan yang didasarkan pada kasih Tuhan, janji Tuhan, dan kesetiaan Tuhan. Dan harapan-harapan baik yang kita terima melalui kasih karunia itu mampu membawa kita kepada penyadaran betapa besarnya kasih Allah di dalam hidup kita. Kasih karunia dan belas kasih Allah yang cuma-cuma adalah apa yang kita harapkan dan apa yang menjadi dasar dari harapan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah Anda merasa Anda sedang berada di titik terendah Anda? Pernahkah Anda merasa bahwa Anda ingin menyerah? Kehilangan orang terkasih, kehilangan pekerjaan, tuntutan pekerjaan, tuntutan persekolahan, dan beragam pergumulan yang lain yang membuat Anda merasa ingin berputus asa. Pernahkah Anda berada di posisi demikian? Adalah suatu kewajaran secara manusiawi ketika kita pernah merasakan hal itu. Namun kita adalah manusia-manusia yang sudah dimenangkan oleh penebusan Kristus di kayu salib.
maka kita selayaknya tidak lagi hidup di dalam keterpurukan. Perasaan putus asa selayaknya tidak lagi dihidupi oleh orang-orang yang telah diselamatkan. Namun saudara-saudari yang terkasih, mari kita jadikan keadaan itu, perasaan kecewa, sedih, dan sejenisnya, kita jadikan sebagai penunjuk bahwa kita adalah orang-orang lemah dan kita perlu bergantung kepada yang kuat, kepada sumber kekuatan kita, yaitu kepada Allah. Orang-orang percaya tidak boleh lagi terkungkung di dalam perasaan yang tidak berpengharapan. Sebaliknya, hidup orang percaya harus hidup di dalam pengharapan. Kasih Allah itu abadi dan tidak akan putus, karena Allah adalah setia. Tuhan tidak akan meninggalkan kita seberat apapun persoalan kita. Bahkan Dia saja rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Maka mengapa Anda masih ragu bahwa Anda tidak ada yang menolong? Mengapa Anda masih ragu bahwa Allah tidak akan meninggalkan Anda? Kenapa Anda masih terkungkung di dalam rasa yang berputus asa? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia dari Allah akan mengalirkan penghiburan dan pengharapan baik bagi kita. Maka marilah kita datang kepadanya. Jangan ragu untuk bersyukur atas segala kebaikannya. Jangan ragu untuk datang meminta pertolongannya. Jangan ragu untuk datang meminta kekuatan daripadanya. Hiduplah dalam pengharapan, karena Tuhan tidak akan membiarkanmu jatuh sampai tergeletak. Karena Dia akan mengangkat dan menolongmu hingga Anda bisa kembali berdiri dan berjalan. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.